Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Kembali lagi bersama kami dengan Kopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri yang tentunya bekerja sama dengan dokterku. Pagi ini kita akan membahas suatu masalah kesehatan nih, yang tentunya mungkin masih awam di sekitar kita. Dan salah satunya merupakan bagian terpenting di bagian saluran empedu, yang mana saluran ini dekat dengan hati tentunya. Dan seperti apa penyakit yang akan kita bahas di sini? Kita sudah mendatangkan pakarnya yang tentunya akan kita kupas dari A sampai Z mengenai batu empedu. Di sini sudah hadir bersama kita Dr. Eko Ristianto, spesialis BKBD. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Tia. Baik, dokter. Kita akan membahas tentang satu masalah kesehatan, yaitu mengenai batu empedu nih, dok. Nah, sebelum kita membahas tentang batu empedu, boleh tahu nggak, dok, SPBKBD kepanjangannya apa ya, dok ya? Spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Tapi sekarang yang terbaru itu SPB sub BDK, itu spesialis bedah, subspesialis bedah digestif dalam kurung konsultan. Oh, berarti di bagian bedah ini ada subspesialis untuk masalah-masalah yang lain ya, dok, tentunya ya. Yes. Baik, dokter, kita akan membahas tentang batu empedu nih, dok, yang mana mungkin orang-orang di sekitar kita ataupun pemirsa sendiri mungkin masih belum terpapar nih informasinya tentang batu empedu. Boleh dijelaskan sedikit, dokter, batu empedu itu seperti apa sih gitu? Jadi batu empedu itu ada terbentuknya, beradanya batu berada di kantung empedu atau di salurannya. Baik di saluran ataupun di kantung empedunya. Betul. Gitu ya, dok. Jadi ya? ada di kantung empedunya atau di saluran empedunya. Jadi baik. Iya. Jadi batu kantung empedu itu kalau melihat sistem anatominya, kantung empedu itu seperti toren air gitu, rest area. Oh, rest area. Iya. Loh, ini jadi tempat peristirahatan atau Betul. gimana, dok? Jadi tempat ngumpulnya cairan empedu yang berasal atau diproduksi dari hati untuk ke usus yang digunakan membantu pencernaan, mengolah lemak, menyaring lemak, seperti itu. Nah, sebenarnya fungsi kantung empedu itu adalah mengentalkan, artinya rest area atau toren air, gitu. Kalau toren air itu setelah operasi misalnya tidak ada toren air atau rest area, ya nggak masalah. Jadi cairannya produksinya langsung dari saluran empedu menuju ke usus 12 jari. Nah, kan tadi dokter bilang ya, kalau misalkan empedu itu seperti toren air nih, dok. Nah, kalau di gambaran kita toren air itu kan besar, dok. Sementara kalau dilihat dari anatominya, batu empedu itu kan kecil ya, dok, atau saluran empedu itu kecil. Nah, Betul. itu caranya untuk memproses atau menyaring lemak tadi yang dokter bilang sehingga bisa terabsorpsi lagi ya, dok ya. Atau ini nanti menjadi saringan bahwa lemak-lemak yang tidak terpakai untuk tubuh bisa dikeluarkan melalui saluran ya? Oh, bukan. Fungsi kantong empedu itu mengentalkan, bukan menyaring. Oh, ya. bukan menyaring ya, dok. Iya, ya, jadi cairan empedu itu akan digunakan untuk hidup, di mana cairan itu masuk ke usus, nah itu menyampur makanan yang berasal dari lambung supaya mudah terserap. Gitu. Jadi fungsinya seperti itu ya, fungsi dok, cairan empedu ya. Tapi kalau fungsi kantong empedu hanya mengentalkan cairan empedu itu. Jadi numpang lewat aja cairan empedu, bukan memproduksi. Gitu. Jadi fungsi esensialnya itu sebenarnya hampir nggak ada. Jadi non vital lah istilahnya. Jadi beda sama kantung empedu ya. Kantung empedu beda sama dengan ginjal, hati, jantung itu bukan gitu.
Berarti bukan alat vital, tapi Iya, kalau misalkan sudah bukan yang vital yang itu ya. Iya. Tapi maksudnya Iya, Dok. tidak Iya, terlalu iya, vital iya. gitu. Tidak terlalu vital. Iya. Berarti salah satunya sama seperti di organ yang lain, yaitu usus buntu ya, Dok Betul, ya. kira-kira begitu. Kita kembali ke batu empedu. Nah, dari semua pasien dokter yang menderita batu empedu, kira-kira untuk diagnosa awalnya nih, Dok, seperti apa sih, Dok, gejalanya? Umumnya sih seperti mah. Iya, jadi kadang orang berpikir mah nyeri ulu hati, makan cepet begah. Kemudian kadang kalau mulai memberat disertai dengan nyeri perut kanan atas, tembus sampai ke belakang gitu. Sampai nyeri hebat, bahkan ada yang sampai kuning. Nah, matanya. Jadi berarti kalau sudah seperti kuning, berarti udah ada parah. Berarti tanda-tanda ada penyumbatan yang seharusnya saluran empedunya itu lancar mengalirkan dari hati menuju ke usus, tersumbat, akhirnya balik, terjadinya balik backflow sumbatan. Jadi cairan empedu terserap ke pembuluh darah yang akhirnya memutar ke peredaran pembuluh darah, akhirnya sampai kulit, sampai mata, sampai semua organ, yang akhirnya lebih terlihat kalau matanya seperti kuning gitu. Artinya berarti bilirubinnya atau cairan empedunya tinggi kadarnya di dalam darah. Itu lebih spesifik ya, Dok ya. Itu kondisi di mana batu kantung empedunya bisa jadi menekan salurannya atau batu kantung empedunya anjlok ke saluran utama. Begitu. Iya, jadi menyumbat. Nah, ini dokter tadi kan seperti yang dokter sampaikan bahwa pasien itu akan mengalami yang namanya seperti sakit mah. Nah, membedakannya dengan sakit mah yang lain tuh atau bukan sakit pah ya, Pak? Dok ya? Hampir susah membedakannya. Hampir susah ya, Dok, hampir susah. Ya. Kadang-kala kalau mah kronis, makanya dibutuhkan alat untuk pemeriksaan lebih jauh. Misalnya setidaknya di USG abdomen gitu, untuk mendeteksi apakah ada bayangan atau adanya batu di kantong empedunya. Itu udah cukup bagus USG abdomen. USG cukup perut. Ya, Dok, ya? Cukup. Bila mana USG abdomennya mengindikasikan tidak ada batu, ya mungkin diperlukan endoskopi, yaitu alat teropong lewat mulut yang bisa melihat tuh apakah mukosa atau lapisan dalam di dalam lambung itu bermasalah karena mahnya itu. Iya. Jadi untuk diagnosa yang pastinya melalui USG abdomen ya, Dok. Iya. Nah, cukup sensitif dan cukup akurat. Baik, dokter. Dari sekian banyak pasien yang dokter tangani, untuk angka kejadian batu empedu ini lebih banyak cenderung ke wanita atau pria, Dok? Secara teori ini dulu ya saya jawab. Untuk sebenarnya ada 4F itu. Iya. Apa tuh, Dok? Female, fertile, forty, sama female. Itu perempuan, lebih banyak perempuan. Oh, lebih banyak perempuan justru, Dok. 40 di atas 40 tahun. Fatty itu berarti gemuk atau obesitas. Sama satunya fertile itu banyak anak. Tapi saya melihat semua ini, saya mengamati hampir sama insidennya atau prevalensinya. Jadi antara laki perempuan sama, bahkan yang dewasa muda di atas kurang lebih 18 sampai 25 tahun juga sudah terjadi. Bisa, Dok. Bisa. Jadi yang 4F itu nggak sebagai patokan nggak sebagai patokan. Karena kan tadi dokter bilang di usia muda pun masih bisa. Nah, kayaknya hampir sama. Hampir sama. Walaupun belum ada penelitian lebih lanjut. Ini insidennya kenapa? Apakah pengaruh dari gaya hidup sekarang gitu ya, kita belum tahu. Baik, dokter, kayaknya makin kesini makin menarik ini ya. Dan tapi mohon maaf nih, Dok, ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini.
Baik, kembali lagi bersama dokterku. Dan dokter, di sini masih ada yang kita bahas lagi ya. Sebenarnya ini dok, untuk batu empedu sendiri, asal muasalnya itu terbentuknya seperti apa sih dok? Nah, itu. Jadi batu kantung empedu itu sebagian besar, maaf ya, batu saluran empedu itu sebagian besar terbentuknya di kantung empedu. Ya, ada yang mengatakan 80-90%. Yang sebagian kecilnya itu terbentuknya di hati. Jadi ada. Nah, umumnya yang terbentuk itu kan dari batu kantung empedu. Nah, batu kantung empedu itu akibat dari yaitu proses pengentalan yang berlebihan atau istilahnya itu hipersaturasi gitu. Jadi di situ ada garam empedu, cairan, kemudian terjadi proses malformasi yang terjadi pengentalan yang akhirnya membentuk pengerasan garam empedu. Empedu bentuknya garam kan, batu. Lama-lama dari kecil menjadi besar gitu. Jadi nggak semua orang terkena batu kantung empedu akibat pengentalan itu. Proses pengentalan atau saturasi di kantung empedu itu terjadi setiap hari, setiap menit, setiap detik. Tapi ada yang berlebihan, terlalu mengental gitu, membuat pengentalan sehingga semakin bergerak. Nah, kalau bergerak ada batunya di situ mulai timbul dari yang kecil besar. Dari yang mulai yang tidak bergejala sampai yang bergejala. Iya. Jadi di situ kadang orang tahu bergejalanya, kadang langsung nyeri perut kanan atas. Sampai ke punggung. Ada yang seperti ringan kok, seperti mual, begah gitu. Bisa jadi itu salah satunya adalah dari batu kantung empedu. Jadi kalau batu kantung empedu tidak menimbulkan peradangan atau infeksi atau inflamasi, itu juga tidak bikin sakit. Artinya tidak perlu penanganan khusus ya? Betul, itu disebut sebagai batu kantung empedu yang tidak bergejala atau asimptomatik. Artinya, jadi tidak perlu ada penanganan khusus kalau yang tidak bergejala. Tapi kalau bergejala, ya baiknya dilakukan pengobatan. Memang pengobatannya ini dok, seperti yang tadi dokter bilang, kalau yang tidak bergejala tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Nah, sementara bagaimana dok kalau kita mengetahui kalau misalkan di dalam tubuh kita itu ternyata kita menderita ini gitu? Nah, umumnya yang bergejala itu kan datang ke rumah sakit, baik dari rawat jalan ataupun di emergensi, tergantung situasi apa yang pasien keluhkan. Kalau ringan, mah itu hanya biasanya berobat ke klinik, bolak-balik pergi. Tapi ketika di USG lah ternyata ada batu empedu, gitu. Ya nggak selalu orang punya batu empedu, enggak juga. Ya mungkin sebagian ada. Tapi ada gejala yang sangat menyakitkan, yaitu disebut sebagai kolik bilier, di mana batunya itu mau menyumbat atau sebagian menyumbat ke saluran empedunya atau saluran kantung empedu menuju saluran empedu utamanya. Nah, itu terjadinya namanya kolik bilier. Itu bisa sampai sakit? Bisa sampai ditusuk-tusuk, seperti tertusuk-tusuk gitu. Nah, jadi itu biasanya langsung penderita pengen dibuang, pengen dioperasi karena udah nggak tahan lagi gitu. Baik dokter. Nah, sekarang gini dok, untuk pengobatannya selain dengan operasi, apakah ada pengobatan alternatif yang lain jika pasiennya ternyata memang menderita batu saluran empedu dan harus ditindak gitu kan dok ya? Tapi kan kadang segini dok, masyarakat awam juga ngeri yang namanya tindakan pembedahan, apalagi kalau dibilang ini adalah batu saluran empedu yang lokasinya merupakan di dalam rongga perut. Nah, kita sudah mempunyai prediksi jadinya nih dok, nih masyarakat nanti yang akan dilakukan tindakannya operasi besar atau perutnya diodel-odel gitu loh dok. Itu gimana dokter? Nah, untuk
terapi ya, saya sebut pengobatan terapi saja ya. Iya, ya, siap. Jadi untuk terapi batu kantung empedu itu artinya tindakan yang memang ada sebagian dokter yang menyarankan untuk tidak dioperasi dulu, tapi diberikan obat seperti ursodioksi. Itu memang untuk memang untuk pengobatan, tapi pengobatan yang diberikan obat saja itu terbatas, hanya harus punya syarat-syarat, misalnya ukurannya. Kalau udah 1 cm diobatin itu, saya kira nggak akan luntur gitu. Mungkin kalau yang kecil berupa 2 mili, 3 mili bisa luntur, tapi kalau saya kira ya, walaupun belum ada penelitian pasti untuk soal obat ini, kalau di 1 cm atau di atas setengah mili, apalagi istilahnya penuh di seluruh rongga kantong empedu, saya kira nggak efektif, gitu. Ya, Dok ya. Nah, tapi kembali lagi ke pasien, apakah sering kumat atau menderita, mengalami gejala seperti yang saya sebutkan yang dari yang pertama tadi. Nah, kalau udah seperti itu bisa memikirkan untuk dilakukan tindakan bedahan ya, Dok ya. Memang itu adalah salah satu terapinya yang hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus seperti ini. Betul, tindakan bedah juga kan tidak harus terbuka, tapi sekarang sudah ada di rumah sakit kita Polri ini, bisa menggunakan minimal invasif. Sudah dilakukan ya, Dok? Iya, sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun, baik. Kasusnya juga cukup banyak, hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari hampir ada, tiap Dokter? hari ada. Mungkin biasa. 2 atau 3 kita lakukan di sini. Berarti artinya sebenarnya kalau tiap hari hampir ada pasien dokter yang harus dioperasi batu saluran empedu ini, artinya di masyarakat pun juga sebenarnya kalau kita aware tentang kesehatan ya, Dok ya, dengan gejala yang awal tadi dokter bilang harusnya sudah mulai memprediksikan apakah kita nanti akan terkena ini atau tidak. Nah, ini bagaimana, Dok, responnya ketika masyarakat misalkan atau pasien dokter nih ternyata menderita batu saluran empedu tapi masih yang ringan dan belum ada tindakan. Nah, kira-kira apakah ada komplikasi yang bisa mengarah gangguan kesehatan yang lainnya, Dokter? Bisa. Jadi gini, batu saluran empedu itu gampangnya dibagi 2. Batu di kantung empedu. Ya. Nah, kedua, batu di saluran empedu gitu. Jadi memang walaupun itu sama-sama saluran empedu, tapi maksud saya kalau batu di kantung empedu dia hanya di kantungnya. Tapi kalau sudah di saluran utamanya, istilahnya kami nyebutnya itu di common bile duct, itu bisa menyebabkan kuning gitu. Nah, batu di saluran utamanya itu bisa berasal dari kantong empedu sebagian besar yang anjlok ke situ, atau bisa secara primer dia berasal dari hati yang jatuh ke situ. Tapi itu sangat jarang. Jarang ya, Dok, ya. Umumnya sebagian besar batu yang dari saluran empedu itu berasal dari kantong empedu. Kalau sudah sampai situ, nah itu cukup berbahaya. Karena kalau pasien kuning itu artinya cairan empedu yang harusnya cuman beras untuk pencernaan masuk ke darah, jadilah racun gitu. Jadi cairan empedu kalau di tempat yang tidak sesuai jadi racun. Harusnya masuk ke pencernaan, saluran cerna, di dalam usus, tapi dia di dalam darah. Nah, itu bahaya. Memang ada di dalam darah itu cairan empedu ada. Namanya bilirubin, tapi dalam batas tertentu. Baik. Dalam batas tertentu sangat kecil masih normal, tapi kalau sudah banyak, nah itu yang tidak normal dan itu menjadi racun bagi badan. Kalau intinya batu kantung empedu sampai anjlok atau sampai menekan saluran utama itu yang paling berbahaya. Itu yang paling bahaya. Betul. Bahkan komplikasinya ya, betul, Dok, komplikasi kalau didiemin lama
walaupun ini sangat kemungkinan jarang bisa terjadi cancer. Karena beberapa pasien yang saya operasi ada ketemu kanker kantung empedu, itu di dalamnya ada batu. Nah, gitu. Saya curigai ini itu akibat dari proses inflamasi yang terus-menerus yang lama sehingga terjadi perubahan sel. Gitu. Yang menjadi dari sel normal, sel peradangan akhirnya terjadi perubahan sel kanker. Nah, itu yang paling berbahaya. Kira-kira begitu. Bukan nakut-nakutin nih, tapi ya, Dok, ya, sebaiknya kita aware ya, kita mulai peduli lah dengan badan sendiri ya, Dok, ya. Betul, nggak usah takut karena di Rumah Sakit Polri juga sudah ada minimal invasif. Minimal invasif luar biasa. Nah, untuk pasien-pasien dokter yang sudah dioperasi misalkan untuk kasus ini ya, Dok, ya, apakah ada kemungkinan akan timbul lagi, Dok? Kalau kantung empedunya, nah ini ya yang menjadi pertanyaan masyarakat umum nih yang mesti saya luruskan. Dok, saya operasi itu diambil batunya saja atau sama empedunya? Nah itu pertama-tama ngomong empedunya salah karena yang diambil bukan empedunya. Ya kalau yang dimaksud empedu itu adalah cairan ya. Cairan ya, Dok. Cairan selalu ada, selalu diproduksi dari hati, dialirkan menuju ke mana? Ke usus. Nah, di persinggahannya itu ada rest area. Nah, itu disebut kantung empedunya. Jadi yang diambil itu adalah kantung empedunya beserta isi di dalamnya. Jadi dihapus itu rest area atau torennya. Jadi orang kalau hidup ya masih bisa dengan tanpa kantong empedu itu nggak masalah gitu. Itu mitosnya, makanya saya selalu jawab membenarkan, Pak, empedunya Bu itu tidak diambil karena cairan itu terus berproduksi. Ya. Yang diambil adalah penyakitnya. Jadi penyakitnya adalah kantung empedu dan batunya. Karena batu membuat peradangan. Bahkan sampai ada yang bernanah. Ada, Dokter? Ada. Kalau menyumbat, infeksi, bernanah akhirnya. Itu. Jadi nggak usah takut. Nih, pertanyaan pasien yang awam itu nanyanya begitu biasanya. Dipikirnya seperti operasi batu ginjal. Kalau iya, memang kalau ginjal beda. Ginjal sangat dibutuhkan oleh badan sebagai alat vital, ya organ vital memang untuk menyaring darah menjadi air kencing. Sering terjadi pengentalan batu di situ, yang diambil batunya saja gitu. Tapi kalau kantong empedu berbeda gitu. Jadi kantong beserta isinya yang diambil. Ini menarik. Berarti pertanyaan saya tadi menjawab ya, Dok, ya. Selama ini yang ditanyakan juga ke dokter oleh pasien dokter yang selama ini dokter tangani ya. Baik, Dokter, masih banyak yang mau kita bahas, kita kupas di sini, namun ada yang mau lewat nih, Dok. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dokterku dan Dr. Eko Ristianto, spesialis BKBD. Baik, Dokter, ini sebenarnya mungkin pertanyaan yang lebih umum ditanyakan ke dokter ya, Dok, ya. Nah, ada mitos nih, Dok, katanya. Ini benar atau enggaknya ya, Dok, ya. Kalau kita makan lemak-lemak, kemudian jeroan yang mengandung banyak kolesterol, benar nggak sih, Dok? Mitosnya itu bisa memicu batu saluran empedu ini? Tidak selamanya. Tidak selamanya. Artinya maksudnya begini. Beberapa penelitian batu itu dicek di laboratorium. Ada yang batu kuning atau warnanya kuning itu seperti apa? Batu kolesterol ada. Ada yang batu karena infeksi. Ada yang batu karena proses berlebihan dari penghancuran sel darah merah. Jadi kalau seandainya
batu kolesterol bisa jadi ada kaitannya dengan kolesterol tinggi yang di dalam darah. Tapi tidak selalu. Soalnya beberapa pasien dengan batu kolesterol pun kolesterolnya juga rendah gitu. Jadi memang batu kantong empedu memang secara teori bisa, tapi sulit diprediksi untuk akhir-akhir ini. Tahu-tahu ada aja gitu. Bahkan orang kurus yang saya sebutin tadi, yang selain 4F orang kurus ada juga. Ada dok. Dokter ada nih pasiennya. Iya. Kebetulan. Kurus kebanyakan juga ada yang kurus, ada yang gemuk. Jadi 50-50 lah. Nggak bisa bilang orang gemuk selalu batu empedu gitu. Nggak gitu. Berarti artinya ini sebenarnya fakta ya dok ya, fakta, bukan mitos. Bukan. Jadi apa maksudnya gimana? Kolesterol ya? Iya, yang kolesterol tadi ya? masalah kita bisa kalau jadi, makan tapi tidak harus. gitu dok, jeroan-jeroan gitu. Tidak harus, tidak selalu. Ya. Tidak selalu menjadi batu. Batu kolesterol akibat dari makan jeroan atau apa. Tapi bukan berarti saya kolesterolnya makan boleh banyak. Membolehkan gitu dok. Enggak gitu. Itu nanti kena penyakit yang lain gitu. Iya, artinya benar, gitu. dokter. Jadi tidak selalu hidup, ya coba hidup sehat aja. Kita Itu mitos-mitosnya penyebabnya. Baik. Nah, jadi lebih cenderung ke arah malformasi, kelainan. Malformasi aja. Malformasi atau kelainan istilahnya ya, kelainan dari sistem penyerapan atau sistem pengentalan yang terlalu berlebihan di kantong empedunya itu. Berarti gitu. bukan berarti mitos ya dok ya, memang ini fakta yang sudah ada di lapangan. Iya. Pada dasarnya setelah diteliti kemudian batunya kita olah, maksudnya kita periksa lagi lebih lanjut, ternyata memang salah satunya ada batu itu yang berasal dari kolesterol gitu ya dok ya. Baik, seperti itu. Nah sekarang gini dokter, untuk pencegahannya nih bagi pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan tentang batu saluran empedu ini nih dok, bagaimana sih dok kiat-kiat dokter untuk mencegah supaya kita tidak terkena batu saluran empedu ini? Ya, saya kira yang paling utama ya hidup sehat aja. Hidup sehat. Bukan hanya mencegah batu di kantong empedu, tapi bisa mencegah penyakit-penyakit yang lain, utamanya itu. Kalau memang terjadi batu kantong empedu padahal kita sudah sehat, berarti itu faktornya adalah karena memang adanya kelainan di sistem pengentalan kantong empedu itu. Tapi yang penting hidup sehat aja. Gimana hidup sehat? Nanti dibicarakan sesi tersendiri kan. Baik dokter, memang semua penyakit itu berawal dari pola kita ya dok, yang sebenarnya mungkin dengan gaya hidup yang serba instan ini orang juga maunya yang cepat aja jadinya ya dok ya, padahal sebenarnya yang cepat itu belum tentu baik untuk tubuh. Seperti itu kan dok. Baik dokter, dari pasien-pasien dokter yang sudah dokter tangani nih, kira-kira ada nggak sih dok dampak jangka panjangnya setelah pasca operasi? Betul. Jadi kalau di uraikan gitu, pasca operasi jangka pendek dan jangka panjang. Baik. Jadi selama ini kan menjadi mitos kalau habis operasi pengangkatan kantong empedu dan batunya akan terjadi tidak bisa makan lemak banyak, tidak bisa makan yang berminyak gitu. Ada benarnya, ada salahnya juga. Karena setiap orang mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang tidak memerlukan itu. Pengamatan saya, sebagian besar pasien-pasien saya yang dioperasi tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi pemirsa jangan takut kalau ada mitos-mitos harus mengatakan seperti itu. Tapi memang sebagian kecil, paling hanya jangka pendek saja. Misalnya makan berlemak, berminyak, dia diare gitu. Perutnya agak nyeri gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil sekali orang. Sebagian besar tidak merasakan apa-apa. Seperti hidup pada umumnya. Mau makan apa,
boleh asal makanan yang sehat. Tentunya seperti itu. Jadi saya kira itu mitos ya. Mungkin yang mengatakan itu belum pernah merasakan secara langsung, hanya nakut-nakuti. Ya mungkin jangan sampai juga kali ya dok ya. Iya gitu. Jadi umumnya enggak. Jadi enggak usah ya, takut, enggak ada masalah. Jadi pasca operasi pengangkatan kantung empedu dan batunya hampir semuanya tidak pernah merasakan gejala pasca kolesistektomi sindrom namanya istilahnya. Dokter. Karena seperti yang dokter awal tadi bilang bahwa saluran empedu atau kantung empedu ini merupakan suatu organ yang fungsinya sementara di dalam tubuh ini tidak sebagai alat vital ya dok ya. Kantung empedu. Iya, kantung empedunya ya. Karena kalau misalkan dioperasi pun ternyata pasien-pasien dokter yang sudah dokter tangani itu ternyata tidak menimbulkan masalah dan tidak ada dampak di jangka panjangnya, hanya jangka pendek aja ya dok ya. Betul. Baik iya. Dokter. Nah kemudian kalau misalkan nih dokter, nyeri itu kan pasti ada ya. Ada kan ya dok ya? Tetap ada kalau misalkan pasiennya sudah pasca operasi. Tidak. Oh tidak ada dok malah. Tidak ada nyeri. Tidak ada nyeri. Iya. Ya mungkin itu hanya pasca operasi aja yang sebentar. Ya berarti yang tadi dokter wajar, bilang jangka pendeknya ya. Jangka pendek. Kalau jangka panjang, ya selama ini tidak ada masalah. Hampir tidak ada. Kecuali ada beberapa pasien yang terbentuk batu lagi. Terbentuk lagi yang memang berasal dari hati. Nah ini gitu, sebenarnya menarik nih dok nih. Seperti dokter bilang tadi kan, kemungkinan untuk timbul lagi menjadi batu kantung empedu itu pasti ada. Sementara kalau dioperasi itu kan kantung empedunya yang diangkat beserta dengan batunya ya dok ya. Nah kalau misalkan terbentuk lagi nih dok, ternyata itu di posisinya dengan posisi yang sama atau di lokasi yang berbeda dok? Nah, kantung empedu itu pabrik batunya. Sebagian besar terbentuknya batu di area saluran empedu. Kalau pabriknya ditutup, ya sudah nggak ada batu lagi. Yang hanya muncul lagi itu kemungkinan kalau batunya itu memang pembentukannya dari hati. Yang sama-sama memproduksi saluran empedu, memproduksi juga batunya. Nah tapi itu sangat jarang sekali. Penyakit itu sangat jarang sekali. Umumnya batunya ya di kantung empedu. Ketika ditutup atau dibuang pabriknya, ya sudah selamanya nggak akan terbentuk lagi, gitu. Tapi kalau dibilang bisa nggak terbentuk lagi, ya kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil terbentuk lagi setelah dibuang. Itu yang kemungkinan kecilnya yaitu batunya berasal dari hati. Ya, nah berasal batu hati yang dia turun ke bawah, jadilah menyumbat di saluran empedu. Kalau kantongnya sudah dibuang ya tidak akan ada lagi kantong empedu itu. Nah mungkin ini yang mesti diluruskan ya dok ya. Karena betul. kalau sudah diangkat atau dioperasi kantung empedunya kemungkinan kecil sekali untuk terbentuk timbul lagi. Karena pabriknya sudah dibuang. Dibuang. Artinya pabriknya udah di close nih dok ya. Pabriknya udah di close, udah disegel. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya menarik banget ini dok untuk batu saluran empedu ya dok ya. Jadi kalau kita lihat lagi, kembali lagi dengan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah dokter berikan, memang kalau misalkan kita mengalami ini mungkin bisa berbicara bagaimana rasanya menderita batu saluran empedu ya dok ya. Dan mungkin ini yang perlu kita jelaskan lagi kepada pemirsa sehingga pemirsa juga di rumah bisa mencerna dari A sampai Z mengenai batu saluran empedu ini ya dok. Betul. Ya. Dan memang fungsinya sebenarnya hanya sebagai pengental ya dok ya, atau rest area di saluran tersebut ya dokter. Baik dokter, sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita bahas. Boleh saya tambahin? Boleh, silakan. Jadi begini, tadi yang belum saya jelasin adalah mengenai perbedaan batu di kantung empedu dan di saluran empedu. Sekilas tadi sudah ada pertanyaan dok. Tapi saya tekankan ada perbedaan cara penanganannya. Cara penanganan. Iya betul. Kalau batu kantung empedu disebut sebagai tindakan kolesistektomi. Artinya pengangkatan kantong empedu dan batunya.
bisa melewatin terbuka ataupun minimal invasif yang disebut sebagai laparoskopi. Tapi di batu saluran empedu juga ada penanganannya juga berbeda. Itu disebut lewat endoskopi atau disebut ERCP, yang lewat mulut kemudian masuk ke muaranya, usus 12 jari, di situ ada muara, kemudian diambil batunya dari situ. Nah, ada yang terbuka juga dari perut kemudian dibuka. Di perut dibuka, dibersihkan saluran empedunya gitu. Itu penanganannya gitu. Jadi kadang orang awam beda. Nah, bagaimana mendeteksi ini ada batunya di kantong empedu saja atau juga di saluran empedu? Nah, lewat klinisnya biasanya kalau tidak ada kuning, tidak ada istilahnya kita tuh terus, ya berarti batunya hanya di kantong empedu. Tapi kalau ada kemungkinan gejala kuning, di USG ada batu, nah mungkin lanjut pemeriksaan yang lebih canggih lagi. Baik dokter, ini yang terakhir tadi nih yang sangat menarik yang akan kita bahas nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dokterku. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Ngopi Rusari bersama Dokterku. Dokter, untuk pemeriksaan yang sudah dokter lakukan di Rumah Sakit Polri ini terkait dengan kasus batu saluran empedu nih dokter. Seperti apa sih dok prosedurnya? Apakah begitu pasien datang ke dokter nih, dokter langsung langsung aja di pemeriksaan ini. Nah, itu bagaimana dok prosedurnya dok? Ya tentunya awal mula pasien itu kan datang dengan keluhan ya, dilakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Kalau memang mengarah ke arah situ diberikan akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, penunjang itu sebenarnya USG abdomen atau USG perut sudah cukup gitu, karena cukup jelas kalau memakai USG abdomen untuk batu di kantung empedu. Cukup ya dok ya, cukup USG saja. Ada tapinya. Kalau seandainya pasien datang dengan gejala sumbatan di saluran empedu, curigai batu atau yang lain, mungkin butuh pemeriksaan lebih canggih lagi. Contohnya apa nih dok? MRI. Iya. Bisa ya dok ya. MRCP gitu. MRCP. Nah, di Rumah Sakit Polri ini yang sudah berjalan apa dok? Itu USG abdomen ada, ya? MRCP juga ada. Baik. Kira-kira begitu untuk mengetahui kalau ada kecurigaan sumbatan di saluran empedu dengan gejala umumnya adalah kuning. Nah itu. Tapi kalau tidak ada kuning, tidak ada secara laboratorium, tidak ada bilirubinnya naik, ya USG abdomen sudah cukup untuk mengetahui batu di kantung empedu itu. Baik dokter. Nah, sebagai sesi yang terakhir nih dok nih, silakan dokter, ada nggak sih kiat-kiat nih kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Jadi bagi pemirsa ya semoga sehat selalu, tidak terkena batu empedu. Saya doakan apabila ada keluarga atau pemirsa yang menderita sakit batu empedu, kalau dilihat dari gejala-gejala yang tadi sudah saya sebut di sesi awal, ya boleh diperiksakan ke dokter terdekat, mungkin dokter penyakit internis dulu, atau mungkin langsung ke ahli bedah biar dilakukan penyesuaian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan setidaknya USG. Bila mana terjadi memang betul ada batu kantong empedu dan bergejala, ya saya kira tidak perlu takut untuk dilakukan tindakan. Bila mana tidak terlalu sakit, kemudian mau mencoba pengobatan dulu, silahkan.
Tapi nanti dipantau ulang, di USG ulang apakah ada perubahan, kira-kira gitu. Tapi bila mana sakitnya berlebihan kemudian tidak tahan, ya jangan ditunda untuk tindakan itu, kira-kira itu. Dan jangan takut, sekarang sudah ada minimal invasif. Semoga sehat selalu, tidak mengalami sakit seperti ini, itu yang didoakan. Amin, baik-baik aja. Amin dokter. Nah terakhir nih dok nih, hari apa dan jam berapa dokter praktek di Rumah Sakit Polri? Di Rumah Sakit Polri jam 10 sampai jam 12 di Rabu, Kamis, dan Jumat. Rabu, Kamis, dan Jumat. Baik dokter, pengennya sih kita ngobrol terus ya. Iya. Kita masih mau lebih dalam lagi nih mengupas tentang batu saluran empedu ini, namun waktu juga yang memisahkan kita. Dan terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan dokter. Sehat selalu, terima kasih doanya juga, dan tentunya juga jangan kapok lagi untuk ke dokterku ya dok ya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah membahas tentang batu saluran empedu, apa itu batu empedu dan bagaimana penanganan yang diberikan. Dan tentunya saja seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Eko bersama kita di satu sesi yang sangat luar biasa ini, pesan yang bisa kita ambil untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan tentunya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan selalu waspada dengan kesehatan kita sendiri. Ingin selalu mendapatkan informasi tentang kesehatan yang selalu terupdate dan selalu dinanti, jangan lupa untuk subscribe, like, and selalu mengikuti channel YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga YouTube Elsinta TV. Baik, dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.